Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan mereview pemakaian oli yang dipakai di Yamaha XZ saya yang sudah bore up 135 cc. Di sini ada oli yang udah saya drain dengan pemakaian 1200 km merek PTT. Sisa oli PTT yang saya pakai hanya bersisa 400 mili aja nih. Padahal kan pemakaiannya masih 1200 ya. Kalau dibandingkan dengan oli yang sebelumnya saya pakai, baik itu Fastron Tekno atau Mavic Geo, perbandingan penyusutannya oli PTT ini lebih parah. Jika dibandingkan dengan jarak pemakaian, penyusutannya sangat jauh ya. Oli Fastron Tekno yang saya pakai ini di XZ saya penyusutannya sekitar 300 mili ya, atau hanya tersisa 600 mili, itu pun pemakaian sekitar 1500 km. Sedangkan untuk oli Mavic Geo dengan jarak yang sama seperti oli Fastron, nyaris sama ya, sekitar 600-an mili. Jadi memang untuk oli Fastron Tekno dan Mavic Geo dipakai di XZ saya penyusutannya masih batas wajar. Bahkan kalau saya pakai lebih dari 1500 atau sampai 2000 km pada saat masih pakai oli Mavic Geo, penyusutannya hanya 300 mili atau tersisa tinggal 500 mili ya oli yang di drainnya. Itu pun pengujian saya belum menggunakan moli EP di motor XZ saya. Sedangkan untuk oli PTT ini yang saya pakai sudah saya campur dengan moli EP. Tapi memang pencampuran si oli PTT ini enggak pada saat saya pertama ganti oli. Seperti di video saya sebelumnya, kalau saya pakai di Aerox kan, dari Mavic Geo saya campur moli EP, terus Fastron Tekno saya campur moli EP pada saat pertama kali ganti oli. Cuman kan banyak pertanyaan juga, Bang, efektifnya itu pemakaian moli EP pada saat pertama ganti oli atau setelah ganti oli dipakai beberapa kilometer terus dicampurin moli EP. Nah, di sini saya mencoba nih. Setelah sekitar 500 km oli PTT dipakai di XZ saya campurin moli EP-nya. Jumlahnya waktu itu sekitar 40 mili saya campurin. Dan telah dipakai kalau dihitung-hitung sekitar 700 km dari pertama kali saya tuang moli EP di mesinnya XZ saya. Ternyata tetap aja ya penyusutannya lebih parah. Jadi sepertinya untuk penggunaan moli EP ini lebih efektif pada saat kita pertama kali ganti oli. Jangan setelah kita pakai terus kita campurin, karena oli mengalami penyusutan. Jadi nggak efektif ya. Kalau udah dipakai terus kita tambahin moli EP, dan mungkin saja kualitas olinya pun jadi mulai berkurang ya, karena udah kita pakai. Jadi saran saya sih, dan yang udah saya uji coba sendiri, lebih baik penggunaan moli EP ini pada saat pertama kali kita ganti oli. Kemungkinan juga ya, kalau saya ganti oli PTT ini pertama kali pakai terus dicampur moli EP, mungkin penyusutannya gak akan separah ini, hanya sisa 400 mili. Bisa jadi sama seperti penggunaan Fastron Tekno atau Mavic Geo penyusutannya. Itu belum saya coba lagi ya, karena saya nggak beli oli PTT lagi. Kemarin beli karena dapat diskonan doang dari Tokopedia, jadi dibeli. Padahal saya masih punya sisa oli Fastron Tekno. Dan sekarang saya balik lagi nih pakai oli Pertamina Fastron Tekno dengan campuran moli EP. Pada saat pertama kali saya pakai belum menggunakan campuran moli EP, tapi buat sekarang saya campur dengan moli EP. Saya pengen lihat penyusutannya apakah lebih sedikit atau sama aja setelah mencampur moli EP ini dengan Fastron Tekno. Kalau di motor Aerox sih udah beberapa kali dicoba ya, baik itu Fastron Tekno campur moli EP, Mavic Geo campur moli EP, dan terakhir Gulf Formula G
saya campur dengan Moly EP. Oh ya guys, sorry nih, mungkin di sini kalian bingung ya. Oli PTT yang saya pakai itu tipenya apa? Saya lupa si botolnya itu kebuang, jadi nggak saya tampilin di sini untuk disandingin. Biasanya kan kalau di video-video saya tampilin nih si olinya atau botol olinya, biar kalian tahu jenis oli apa yang saya pakai. Cuman waktu itu lagi beres-beres, akhirnya kebuang. Barusan saya cari botolnya, ternyata nggak ada ya guys. Tapi nanti mungkin ada gambarnya yang saya tampilkan oli PTT yang saya pakai. Kalau dari segi performa sih oli PTT ini oke ya, nggak kalah lah sama Fastron atau Mavic Geo. Tapi penyusutannya ini yang parah. Ini kerasanya sekitar 3 minggu kemarin, mesin motor itu terasa lebih panas. Tapi karena kilometer masih kurang dari 1.500, saya pikir ini belum saatnya ganti oli. Jadi saya agak sedikit cuekin, gejala mesin lebih panas. Saya anggap itu karena memang suhunya atau cuacanya lagi panas juga. Dan dikarenakan saya telah mencampur si oli PTT ini dengan Moly EP, saya pikir kapasitas olinya paling berkurang sekitar 200 mili aja. Jadi saya abaikan gejala mesin lebih cepat panas itu dari kapasitas oli yang berkurang. Ternyata setelah hari ini saya cek, saya langsung drain, kapasitas olinya benar-benar berkurang lah. Inilah penyebab motor saya jadi cepat panas ya. Karena memang kapasitas olinya berkurang sangat jauh dari nilai kewajaran. Ini mungkin kalau saya paksain ganti di angka 1.500, bisa jauh di bawah ini. Bisa saja kesisanya cuma 300 mili, apalagi tanpa campuran si Moly EP ini. Sepertinya bakal lebih parah lagi. Untung saja hari ini saya pengen banget ganti oli, dan akhirnya ketahuan lah sisa olinya memang sangat jauh banget. Jadi kalau kalian mau pakai oli PTT ini, apalagi motor kalian udah bore up, ada baiknya kalian segera ganti di angka 1000 km. Jangan sampai kelebihan kayak saya, karena penyusutannya si oli ini cukup lumayan parah ya. Dan sepertinya saya nggak bakal balik lagi pakai oli merek PTT ini. Mendingan saya ngabisin sisa oli Fastron Tekno, atau saya balik lagi ke Mavic Geo yang jelas-jelas penyusutannya jauh lebih wajar ketimbang si oli PTT ini. Ini khusus di motor bore up ya, karena kan memang kalau motor bore up itu harus selalu kita perhatikan di kapasitas oli. Jangan sampai telat ganti oli, karena penguapan oli di mesin bore up itu jauh lebih tinggi daripada mesin masih standaran. Ya walaupun ada ya yang bore upan, tapi tetap penyusutan olinya sedikit. Ya sama pada saat motor masih pertama kali dipakai, penyusutan oli sedikit nih setelah bore up. Tapi lama-lama setelah dipakai, itu pasti penyusutan oli akan semakin meningkat ya. Jadi harus kontrol banget oli. Maksimalin penggantian olinya di 1.500 atau lebih rendah, itu lebih bagus. Rata-rata orang ganti oli untuk motor bore upannya itu di angka 1.000. 1.500 itu udah paling bagus lah, atau paling terakhir kali kita harus ganti oli. Kalau dipaksain jauh lebih itu, penyusutannya bakal jauh lebih parah. Tapi kembali lagi, tergantung jenis oli yang kalian pakai. Untuk jenis oli yang saya pakai ya, saya cukup puas menggunakan Fastron Tekno ini atau Mavic Geo, khusus di motor X-Ride saya. Tapi kalau motor Aerox sekarang lebih enak pakai Gulf Formula G ya, tanpa campuran Moly EP. Kemarin juga udah saya review ya, di Aerox saya pakai Gulf Formula G terus campuran Moly EP, malah nggak enak. Nextnya ya, di motor Aerox saya juga mau ganti oli, udah tanpa campuran Moly EP lagi, cuman cukup oli Gulf Formula G aja. Ya tinggal nunggu kilometernya mencukupi, karena PPKM-nya semakin lama semakin diperpanjang. Jadinya ya udah, si Aerox saya mendem terus di rumah.
kilometernya belum sampai target untuk penggantian oli. Ya, nanti kalian tinggal tunggu aja deh video selanjutnya mengenai Aerox saya penggantian olinya di video selanjutnya. Dan untuk review selanjutnya nih, di motor X-Trail saya ini berarti saya bakal nge-review penggunaan Fastron Tekno ini dengan campuran Moly EP. Saya targetin di angka 1500 km. Saya ganti si oli Fastron Tekno ini atau saya drain kembali untuk melihat penyusutannya seberapa parah. Apakah sama aja tanpa Moly EP, atau setelah mencampur Moly EP ini penyusutannya jauh lebih sedikit. Jadi tinggal kalian tungguin aja video selanjutnya. Mungkin beberapa bulan ke depan ya, ada lagi update-annya. Yang penting kalian selalu pantengin channel saya, karena akan ada banyak update-an lainnya mengenai tutorial motor di channel saya. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.